Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma wa hifdhan wa fahma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma nawwir hadal ma'had binuril ilmi wa nuril fahmi wa nuril ilmil fiqhiyah wa nuril ilmil ladunniyah min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Allahumma khuruj, Allahumma ja'al tullaba hadal ma'had ulufun minal ulama wal awliya min yaumina hada ila yaumiz zahmah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para bengesepo, para guru, para ustad, langkong dek kajajaran pengasuh bagus ning pondok Ihya Usunnah ben pondok selain sesangat beton kaulah muljaaki langkong akhina al mahbub Kiai Haji Kamil Abrori, Kiai Haji Hasan Faiz Yamani, Kiai Haji Muhammad Nasih Ar-Rafi'i, Kiai Haji Muhammad Khalid ben Kiai Hafid ben setejah tantretan Bani Komariz Zaman. Nika mun seputong sitong tak cukup kalau belas nika kita. Banyak, terlalu banyak keluarga Bani Komariz Zaman. Tanpa mengurangi hormat beten kaulah dekatan tretan dek kelevelah keluarga Bani Komariz Zaman utamana sebedah ning sentong kak ditoh yang sangat kami hormati, yang sangat kami cintai. Teriring doa mudah-mudahan beliau-beliau diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, istiqomah di dalam memberikan dan menebarkan kebaikan. Amin Allahumma amin. Aparatur pemerintah yang hadir, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, dan tidak lupa dekat jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, fokus ning etikat ranting otabah majelis wakil cabang,
lakong-lakong dari jajaran syuriah maupun tanfidiyah. Tak lupa juga ndeka setajah para wali santri, wali murid. Saya tak oning badai kamai panggil gela tak nyanter berarti itu. Para wali santri, wali murid juga tak lupa ndeka setajah para santri, putra dan putri Pondok Pesantren Ihya Usunnah. Moga-moga ajunan Allah yaftah alaikum futuhal arifin. Allah membuka pintu dan mata hati panjenengan semua untuk menerima ilmu-ilmu Allah. Amin. Allahumma amin. Asyukur langkong timen dak ka hadrat Maulana Azza wa Jalla. Malam semangkin beton kaulah sareng para ajunan bisa sami-sami tabarrukan kaangkuy hadir dalam acara haflatul imtihan Pondok Pesantren Ihya Usunnah sekapeng belum polo 6. Sitong pencapaian yang sungguh luar biasa. Artinya mon imtihan Kak Ditoh dilaksanakan setiap tahun, berarti umur daripada imtihan Kak Ditoh sudah 86 tahun. Merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Jangan dilihat dari angka 86-nya, tapi lihatlah bagaimana perjuangan para sesepuh-sesepuh Pondok Kak Ditoh sampai bisa bertahan dan istiqomah hingga detik ini. Mela dari Kak Ditoh kehadiran kaulah ben panjenengan ning acara haflatul imtihan sikapeng belum polo 6 mengingatkan kepada kita bahwa spirit, semangat, lebih-lebih kisah-kisah para orang-orang soleh, lebih-lebih yang tadi kita dengarkan cerita kisah yang sungguh menggugah jiwa, bagaimana perjalanan almarhum al-maghfur lahu Kiai Rafi Abdul Karim, mulai dari menimba ilmu bahkan berjuang di tengah masyarakat. Tentonah para santri bisa mengambil hikmah yang besar untuk neroh deka lampah-lampana beliau, karena ampun nyata perjuangan beliau yang sudah beliau perjuangkan sejak dulu terasa manisnya di tahun ini, di akhir di zaman ini. Teriring doa mudah-mudahan para arwah orang-orang soleh, guru-guru kita bersama, moga-moga juga bunga ngabesin kula ajunan hadir ke Kak Ditoh. Amin Allahumma. Sekelumit cerita beten kaula sentong Kak Ditoh para tretan. Kalau tadi non Nasih menjelaskan, menyampaikan bahwa bagaimana ta'zimnya almarhum Ki Rafi'i dek Ki Hasan Saiful Rijal, justru sentong Kak Ditoh tempat kelahirnya almarhum Ki Hasan Sepo. Ki Hasan Sepo lahir Kak Ditoh kira-kira tahun 1259 Hijriah, tanggal 17 Rejab, atau kurang lebih 23 Agustus 1843 para tetan. Kak Ditoh sudah dikoreksi karena awalnya kelahiran ke Sepo Kak Ditoh tertulis 1840. Setelah kita koreksi bersama, ternyata mundur 3 tahun 1843. 1843. Berarti sentong ini ada sebelum itu saungkun barate. Almarhum Ki Hasan Sepo Kak Ditoh berumur hijriyahnya 115 karena
lahir tahun 1259, sedenah 1374. Anapa kula mek hafal karena pancet esoro nyareh sejarah Bani Qomaruz Zaman para. Dadi Bani Qomaruz Zaman kak dito dari sitong bujuk seanyamah Qomariz Zaman andi potra belueun. Pertama Ki Abdul Karim, nomor 2 Nyai Maimunah, nomor 2 Nyai Khotijah, nomor 3 Nyai Maimunah, nomor 4 Ki Abdul Rauf, nomor 5 Nyai Ummu Habibah, nomor 6 Nyai Ummu Mukhtar, nomor 7 Nyai Ummu Barrin, terakhir Nyai Fatimah para jaitan. Betul kaula mencoba sekitar kurang lebih 1 tahun 5 bulan mencari silsilah Bani Qomaruz Zaman. Terlecut dari hadis Nabi, ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum. Ajar beun kana sapa? Kanjeng Nabi makon ngajar nasab. Soro nyare nasab engko rek anaan sapa, embana sapa, buyut sapa, bapaan buyut, embana buyut, buyut buyut. Mun perlu sareen ke atas. Engkau bin sapa bin sapa bin sapa. Mun tak apal pas tepak ke bindul niki gede ibarat itu. Kanjeng Nabi nyuruh ta'allamu min ansabikum. Laisa littafakhur, bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk apa? Matasilu nabihi arhamakum, mapola dalam pencarian nasab ba'abeun bisa tepangki tereta. Banyak yang menyalahgunakan, oh nyari nasab, atau menyalahartikan, oh nyari nasab ini untuk berbangga-bangga. Punten. Kanjeng Nabi debu wala fakhr. Nasab ini kan takdir. Tidak bisa kita pesan nasab ke Rasulullah, ke Gusti Allah. Ya Allah, saya pesan nasab di keturunan Nabi Nuh umpama. Pas ibu tepak keturunan Abu Jahal dah rumah bi pangeran. Kan tak nyaman lagi. Karena itu sebuah kepastian dari Allah. Kanjeng Nabi sekak dito. Bani Kinanah oleh Allah dipilih dari keturunan Nabi Ismail. Bani Kinanah punya keturunan Bani ini, bahkan Bani Hashim dari keturunan ini. Ben engkau bi pangeran Ustafani Allah min Bani Hashim, engkau epele bi Allah dari Bani Hashim. Wala fakhr, mau tak kebentak perlu bangga hati. Tapi mun tak esare nasab kak dito para tetan, kita tidak bisa melihat dan belajar bagaimana ajdaduna, kakek-kakek kita dahulu, bagaimana munajahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana khidmahnya, bagaimana perhatiannya kepada pendidikan, bagaimana perhatiannya kepada umat, kepada masyarakat. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak menelusuri. Maka alhamdulillah 1 tahun lebih sareng tantretan ning Bani Qomaruz Zaman, beton kaula nyareh kelompok mapolong 8 keturunan kak dito pangki sekitar 9.000 lebih teretan. Posang sing apalagi negede kebon borat. 9.000 lebih itu yang tercatat, yang belum tercatat. Kan kula kan saya minta sampean punya anak berapa? Sampean minta tolong sama panjenengan bi anaan berpebiki bitong-bitong nika ki anaan kuni tulis bene binin lagi barat itu. Jadi panjenengan binin senapa kadang kan tambahan seneka. Beda saya tahu koto kadang. Mun nika pun tahu saya catat non rahasiakan saja ya. Takut non Faiz ini kepada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tujuannya kan ta'allamu min matasilu nabihi arhamakum. Deti menabi non nasih kela adabu bahwasannya Ki Rafi'i luar biasa
dengan ketakziman beliau, ketawadhuan beliau, karena mungkin beliau para tetan di zaman itu pernah bersama-sama mengabdi. Karena jangan kula ingat beliau ini saking dari gigihnya belajar. Kalau saya dengar dari cerita tadi bahwa beliau ini kan padeng cakang bekto belajar, dan itu dibuktikan dengan tulisan beliau yang luar biasa. Debuna kanan kiri khot tani kemapan berarti. Dan kula bade tulisna beliau dengan kitab Silahul Mukmin, menabi tak salah kak itu tulisannya Ki Rafi'i berarti itu. Melana sentong kak ditoh bagian yang tidak terpisahkan, karena memang dari tas Bani Qamaruz Zaman memang pacet. Bani Qamaruz Zaman ini kebanyak beranak pinak, kimon bahasan semakin bermerti sini ke barat itu. Kam takur beluk dari beluk detisan apa dari Ki Abdul Karim boy senapa putra Ki Abdul Karim Bani Zaman, anak pertama daripada Bani Zaman. Ki Abdul Karim ini kan di Sepolo, Nyai Khotijah endi 66, semotoron Ki Hasan Sepo, Ki Rais, Nyai Halimah ini kemotoron di 66, pas ke Sepo motoron Ki Hasan Saiful Rijal, Pak lekor Ki Hasan Saiful Rijal. Pak lekor Ki Hasan Saiful Rijal, Pak toron ke Sekolah Islam belum belas berarti. Pak Ketretan TV. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini enggak dito, orang-orang dulu ndak begitu anti terhadap banyak anak. Mon perlu apa keluar sekali berarti. Banyak anak banyak rezeki kan saya itu. Tapi semakin banyak anak ketakutan untuk mendapatkan rezeki. Akhirnya dari Kak Dito, para tetan, para hadirin, para hadirin sekalian, bergabunglah keluarga Kak Dito setiap tahun bertemu setiap tanggal 9 Syawal. Moga-moga paringin kompak setuju sareng Allah untuk li'ila'i kalimatillah, untuk memperjuangkan agama-agama Allah. Amin Allahumma amin. Para tretan, para hadirin, alhamdulillah gelak pun singgung sarana nasih bahwa kula nika minta es jai pun para tretan. Ki kene lembek kula pun kula pangking sejelas para tretan. Saya sering diomongi sareng ummi, sareng abah. Katipan apa lambek Ki Hasan Saiful Rijal Kak Dito sangat ingin merangkul Bani Qamaruz Zaman. Beliau itu pencetus tulisan tentang Bani Qamaruz Zaman, nasab-nasab, bahkan napanya menegela sambutan beliau tentang Bani Qamaruz Zaman ini ongku eka ateh tantretan Bani Zaman. Cek yang kebesar sareng beliau kan itu. Maka setiap tanggal sanga bulan Syawal beliau ini selalu memerintah putra putrinya untuk datang dan hadir ke acara Bani Zaman. Mun tak datang edukanin, mun bahasan semakin mun tak datang ke acara Bani Zaman berduka berarti itu. Duka maksudnya. Akhir marah beliau. Maka alhamdulillah setiap tanggal sanga dimanapun selama Ki Sobung utur pasti hadir ke Bani Zaman. Napa? Tafaulan deka perintana bengesepo. Mapola kala benorot abe ke bengesepo para tetan bisa deti sebab lancar barokah. Bisa deti sebab terbukanya ilmu-ilmu na Gusti nikah para tetan. Jadi alhamdulillah nyampung pole jaipun non Khalid gelek tak bisa hadir ning khol perian ka imtihan para tetan. Tapi alhamdulillah para tetan bisa nyampung ben untuk karena pacet beten kaula Kak Dito tunjuk sebagai ketua nasab tim pemburu nasab. Bener tim pemburu janda seboran barat itu.
Tapi tim pemburu nasab kadito nyon sampung doa ini sudah di tahun keempat atau kelima, otomatis buku Bani Qamaruz Zaman ini harus ada upgrade, harus ada pembaharuan dari yang sudah tufi, yang sudah meninggal atau yang masih baru lahir. Nika kita pangki seimbang nama punten antara sesetu pun saya lahir. Mun ngabesin dari kebedek na ngak punya semerti Bani Qamaruz Zaman nika barat. Lebih nyerecet selahir di tempung bisa itu. Insyaallah bulan depan salah sarena bulan napanya mana Ramadan akan diadakan acara Bani Qamaruz Zaman halal bihalal kak dito menabi tak salah kamu lagi tahun datang ini enggak berarti kamu pada gelopain lagi sini gue make lah gelopain lagi mau telasan gitu mau telasan ketemu buru enggak para tetan para hadirin para rabu sebatan kaulah muljaki kadito beda ayat kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Satu peringatan atau pedoman bagi seorang santri niki santri-santri pun banyak sitengit de barat kula cuma feti agaris bawahi napa seperti debuaki sareng Ki Muhammad Nasih tentang bagaimana santri dan pengabdian. Semakin niki banyak wali santri yang hanya apasra anak kaponduk ben kaangkui sekolah saus. Marenah sekolah libur biasana pondok kan tak libur biasa madrasah libur pondok tak libur biasa. Tapi zaman akhir semakin ini kebaratan banyak wali santri yang hanya menitipkan anak untuk sekolah tapi bukan untuk mengaji dan mengabdi. Semakin di zaman ini diakui atau tidak ini sudah banyak wali santri kun sekedar motoro kaangkui sekolah bene ngaji bene mengabdi. Almarhum Abu Ya Said Muhammad bin Alul Maliki dalam debuna beliau ada pusaka dito sabatul ilmi bil mudzakarah. Orang montero cekak ilmunah sobung lain jalan kecuali pateng ngaji cakang belajar rajin belajar montero ilmunah cekak montero ilmunah berbobot kotu bil mudzakarah ros terosan mecah ben mempelajari kitab-kitab mempelajari pelajaran di mana ulama-ulama lembek para teta baik yang ulama ngarang kitab-kitab klasik atau ulama di zaman-zaman tahun 80 tahun 70 atau ke atas boleh para tetan. Kalau kita membaca sejarah-sejarah semakin kibadaan gitu para akadia Gus Baha kak itu kan tiada hari tanpa membaca. Sekali baca kitab satu kali langsung hatam. Mengabak-abakan kan hatam mah koping hu barat itu. Atau kitab novel dan lain sebagainya. Lah semakin kak dito penanaman kepada santri untuk menjadikan minat baca sepertinya sulit. Apalagi semakin ditambah dengan bedana perkembangan teknologi berupa gadget atau komputer. Semakin ujian bae pun para tretan ngangkui CBT kapi. Makin apa putar? Ngangkui CBT yang bertahan dengan kejadulan oco semakin padahal ki saboran sebarokah ki sejadul gini ka asli. Tapi karena kadang abek mikir
Memang kita akui bahwa perkembangan teknologi saat ini memudahkan kita. Satu sisi mempermudah kita menyampaikan informasi, mempermudah kita mendapatkan informasi, dan membuat lebih praktis dalam menyampaikan informasi. Cuma terkadang kita lalai di satu sisi para teta, bahwa gadget-gadget Kak Ditoh buatan-buatan manusia yang cukup menguras tenaga Kak Ditoh. Orang semakin kalau lebih banyak di depan komputer, tenaganya akan terserap. Komputer ini sebuah komponen-komponen yang banyak cahayanya. Ketika mak repat Kak Ditoh mun sekut ngabesin serak terak korteran temar para tetan, beneteran oreng. Monteran oreng lain boleh para tetan. Tep-ketepen gini. Mon teraan temar otabeh monitor ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada kita. Tapi mau gimana lagi, semakinnya kayak subhanallah. Kalau dulu orang-orang ulama-ulama dulu datang Mekah, datang ngaji ning pesantren, preman nyambil kitab sampai arak-arak lemari kan. Semakin untuk mendapatkan kitab di dalam rak lemari sebanyak itu hanya cukup di dalam handphone saja. Semakin ini harus kita carikan solusi bersama. Sabatul ilmi itu yang bagaimana? Kalau seandainya kita mempersilahkan anak santri di pesantren menggunakan gadget, salbut. Benih buku saya buka Facebook pas barate. Muntak Facebook ya Instagram, muntak Instagram ya dan lain sebagainya. Bahkan saking dari bahayanya gadget, ini sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya sudah jelas, korek teguh orang setepak positif nih. Tapi mun eteku orang sebek helap para teh. Handphone nih mun eteku orang sebek helap bahaya. Napa boleh pas ajolen ntar kecondong dok borok. Ntar urusan malasan ke segiri karo kan banyak kali-kali bokong karo para teh. Itu kan bahaya. Satu sisi memang kita diuntungkan di situ, tapi satu sisi yang lain kita kadang tidak memperhatikan mudorotnya. Mudorot mulai dari kecanduannya. Mak tu kotu nak anak kini sekejikan kecanduan. Sering rajering sepo makin kecanduan gitu. Nah boleh coba TikTok para teta. Ada bah norok TikTokan gitu. Norok latagi para. Ini pesantren-pesantren yang harus mencarikan solusi ini bagaimana? Kalau manfaatnya besar, informasi akan tersebar lebih cepat daripada dulu. Kalau dulu ada media cetak, kayak surat kabar semakin ini pun mulai kritis, non. Sudah mulai ketar-ketir surat kabar nih, kenapa boleh majalah-majalah kan? Konsumen majalah dan surat kabar semakin ini hanya orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang sudah tidak mau memegang gadget, artinya pun sebagian umur-umur zaman-zaman kolonial. Semakin kan zaman-zaman milenial. Mun nggak orang-orang saya tak gelem neku HP kan zaman-zaman kolonial gini. Mak tuku tu neku HP. Koran be kui kacamata pun kentul saranga. Apalagi peneku HP tambah sengke para teta. Tapi mau tidak mau zaman digitalisasi saat ini kita harus bisa berani memberikan bekal kepada anak-anak kita supaya saat mereka memegang gadget ini betul-betul bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka perlu ada pembekalan. Kalau kita akui bahwa perkembangan saat ini bersebarnya berita saat ini semakin share si tanahku HP non. Tore share si tanahku HP. Kapi nuku HP. Tukang beca angkui HP semakin teka atau angkui Android. HP tutut kan. Jareng kulemon anak antara keluar, antara ke Indomaret, antara ke Kak Emas ini ke Baratetan. Jareng nelpon tukang beca nih, Pak Agus bisa dijemput nih gua. Praktis semakin nih kan. Apalagi nekuk gadget pas
bedesinya lepas tujuh ning bebeuna tower barat itu napa cat jon lan tak napa nyama jon mapan sinya lepas sekali buka jebret napa semakin sesubung ning gadget bedekepi yang baik yang separuh baik yang buruk yang separuh buruk yang buruk sekali bede semakin. Nah kalau tidak didasari sabatul ilminya tidak dapat anak-anak sekarang, jangan disalahkan kalau gadget nanti justru akan menghasilkan kriminal-kriminal dan kejelekan-kejelekan barat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tantangan kita ke depan semakin genik. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau mudzakarahnya sekarang secara manual, ujiannya pakai CBT, tidak masalah. Karena pembiasaan anak untuk membaca supaya cekak ilmu kak dito ke dalam otak dan ke dalam hati mereka, terutama Al-Quran. Apa Al-Quran sekarang digitalisasi juga. Kalau dulu ya sekarang juga ada Al-Quran yang konvensional barat itu. Al-Quran handphone semakin lengkap di tafsir-tafsir. Kalau dulu kita Al-Quran saja paling ada footnote di pinggirnya. Keterangan-keterangan kaki kasa. Ditambah dengan tafsir-tafsir yang besar-besar. Dan semakin hanya dengan satu Android, satu aplikasi, ada Al-Quran Android di dalamnya terjemah mulai dari bahasa Indonesia dan bahasa manapun semakin nikabut. Tak usah tuh muka Google makin nembian. Di HP saja semua lengkap kap. Kendati pun lengkap para tetan, itu pun jarang dibaca. Yang dibaca apa? WA, berita. Tapi padahal Al-Quran itu kan sudah ada. Kalau kita tidak tanamkan santri sabatul ilmi, supaya santri kimulja aki ogku dek ka ilmu, agar ayat Al-Quran ini sampai hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna. Apa ada orang seoning bentak oning? Tak kira pada. Maka sabatul ilmi itu harus betul-betul ditanamkan sejak dini. Maka alhamdulillah pemangku-pemangku pesantren kalau melihat mudorot dan manfaatnya handphone ini berimbang, bahkan mungkin lebih banyak mudorotnya, karena bisa-bisa lahwah di situ ada, main-main, belum lagi gamenya, belum lagi game bal-balannya, atau mon lambe neng Nokia karo kan ada ular makan napa karo ular panjang karo ki napa nyaman snack ki pasti mari main ki jadi karena nyaman kepak moning berarti main gengku karo ada tek sera untuk menunggu siapa main teng. Belum lagi sekarang game online, belum lagi nanti diiming-imingi hadiah, dapat poin begini nanti ditransfer begini loh. Orang-orang kan akan berkembang inovasinya. Wah ini kalau seandainya begini. Belum lagi sekarang trending topik aplikasi paling tinggi adalah TikTok. Sampai TikTok membuka pasar kak itu. Saat TikTok membuat aplikasi ternyata pangsa pasarnya cukup kuat, banyak peminatnya, banyak usernya. Tepat sekali TikTok berarti TikTok Shop pas barat itu. Ini kan para bunyai-bunyai ini ke pas TikTok Shop nih kan. Jangan disalahkan mun banyak kiai ngok merongok nih karena banyak COD barat itu. Itu kan dari itu. Dari TikTok Shop. Lah ini mau tidak mau ada semakin nih kan. Dan hanya orang-orang yang tahu yang menjalankan seperti itu. Seperti ini saat kita tahu ada dampak negatif dan positifnya, sehingga ada aturan pesantren tidak boleh pegang HP. Dan itu pun kadang tebunan nasi gelak para teta. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh pesantren tidak mendapat dukungan 100% dari wali santri. Akhirnya apa? Timpang aturannya. Santri ketika dikirim dilarang dipinjamkan HP. Hepatek tegbik wali santri. Ya cong tekuk HP sampai ketemu keamanan. Ya iku barat itu. Tinggal ketemu esita ekala. Wali santri minta HP, aduh ngerayu, bahkan kadang tungat tuh barat.
Contoh HP esita bi keamanan, informasi ke pengasuh, wali santri ini panggil rayu pengasuh. Tak medes, rayu keteritan pengasuh warati. Reken ya tuh nih warati. Dan itu terjadi kepada saya sendiri, sepora. Kula dadi kepala keamanan, bodo wali santri HP keneng, anak HP keneng, wali santri na oneng pon mun taraka kula tak kira oleh bi kula parati. Pantar ke Masyudi berharap Masyudi memberikan titah untuk memberikan HP-nya kepada anaknya. Belum terima telepon. Panjenengan timin kan kepala keamanan juga man. Iya. Katipan apa timin? Iya engkau tahu lagi. Pada bi kula semakin. Oh iya terus tak apa-apa lah. Tak apa-apa lah. Ini terkadang yang tidak dipahami oleh wali santri non. Panjenengan nika kebayaki anak nika atoran ning pesantren maklep ongku sabatul ilmi itu betul-betul dapat. Ilmu yang diajarkan dan yang dia belajar di sini mengakar di dalam hati. Makanya untuk dunia-dunia seperti handphone, dunia media dihilangkan dulu sementara. Mun pleman kan pas neku APG kan sini ke barat. Cobalah sementara dulu ditahan untuk belajar bersabar. Kadang ngerem boy, masya Allah, kisah orang. Ini terjadi. Ada wali santri ngerem, HP ini peteku ke anak. Padahal niatnya ngerem, berangkat dari compok kerong ke anak, terus ketemu ben anak, terus ngobrol lebih anak. Terus ada lebih anak, terus Buddha pun lebih anak, tapi bireng sepona HP nih bagi ke anak, bah anak anekku Facebook, chattingan bi kancon surung sebereng, ring tuan netina, ring tuan cuek gitu, ring tuan tak esar bi, kira-kira pada nabutan kan ini, sudah ternyata ini jadi masalah bersama barat. Maka harus kita carikan solusi bersama. Ini gimana ini? Kita sama-sama mendapatkan tanggung jawab. Anak ebatorok ke baabeun. Pas ebek to baabeun aku bae atoran, me labeun dibi bi ring tuan. Ini kan kerepot berarti. Leres da bunun nase gele. Sepopona akabin ekone napa hubung nabi sepop. Tak reng mun tretan kandung tak masalah berarti. Mun kula tambahin mun kula. Anu non gak ditonon pamit. Napa nih Pak? Anu adik kandung. Mun sembi pleman nganuan apa nih kan? Atuh bantu napa nganu terop nih jan kula barang. Apa ora piring. Ki punten anu. Mun sobong lakon nanti gelam mun usah pleman jan kula barang. Mosok ring tuan. Anan sapri minta oleh go barang. Are kan tang anak. Mak apa ame tapi tak oleh ceker bade boleh murid ngatu guru semakin nih genon itu zaman yang ada murid dah masuk sekolah guru ngabsen otomatis kan absen semakin kan canggih jadi ketika ada absensi jebret absensi masuk ke saya notifikasinya tes santri ini tidak masuk. Suatu ketika wali santri datang, anu kak ditonon, anak gula caipon pesenikah, sehingga nilai jeblok gini. Oh senikah pagi, akhirnya kesiswaan saya panggil, kesiswaan datang, saya tanyakan Pak apa betul anak yang bernama ini kelas ini gini, katanya informasinya begini, siap non, saya 1 hari datang ke kelas. Datang ke madrasah, data-datanya mulai dari bulan apa, masuknya berapa kali, alpanya berapa kali, sakitnya berapa kali, topangki kapit. Pada temu ben wali santri bi kula Mas. Pak nika Pak, ternyata ucapan potran panjenengan tidak berbanding dengan bukti yang sudah tertulis di madrasah. Tore, mun ngak nika pas santri ngatuhurun benring sepun. Gimana mau barokah kalau kayak gini? Terkerjat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah seperti ini gimana mau barokah ring pas anak anget antara murid bening sepo. Pada temu sekali bikul coni pas warati. Do seporan non. Pak, cek bedai kapi keluhan-keluhan potra nembian nih Pak. Sewaktu-waktu potra nembian nih kadang lagi untuk oleh izin dari embian kadang melakukan sesuatu hal yang kadang tak pantas. Jujur non ki, kulo ki mondok ilir boyo lembok, nyaman mondok, tak pernah nih kebiasa. Mungkin apa para santri, kalau betah di pondok luar biasa, mun tak betah biasa. Becek ring nyaman benih bungkon tibi. Kita akhirnya pernah. Ku lagi engak, cek engan sa. Mi gula balai mana mi? Arah Pak amulia ban. Sokian kopi mi gula terope cita. Ya, tak usah mulai. Nyambi yakin tukang becet ego paratit. Ya terakhir tukang becet kelir boy. Aduh baik. Mari kini ke alasan boleh mi gula terope mana? Arah Pak terope mana? Atro mulai ban. Kerong kejompo mi. Ya doh. Bungkon Pak kuntip dua lauk ego paratit. Tak ubah. Ternyata subhanallah, andai kata mungkin saya sering pulang dulu dari pondok para tetan, mungkin tak bisa apa para tetan. Tegak semakin kita bisa apa lagi, sang pun oleh bengal nih kena gumek nih ke para tetan, oleh nekat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terkadang yang perlu kita sadari sebagai orang tua itu, mari saat kita pasrah ring sepo nih kenyaba anak bungkol ufawidu ilaika waladi ya syekhana. Kula pasrah ke panjenengan anak kula pada remak ngereng pun. Maklek kula di anak si abek tiga kula. Maka di saat sudah memasrahkan anak ke pesantren, cari aturan-aturannya. Sekiranya tak bentoran kala pelanggaran para. Oh ternyata tidak boleh begini-begini. Ajarkan anaknya, cong. Lah cong cek dia ceng tak oleh bik kiai cong. Kini tak manfaat ilmu neban bing. Tanamkan seperti itu. Bocor yang pak kadang eduk. Anak bapak biar makan ke pak. Coring kak itu anak semata wayang non. Montak itu rot coring pak nangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki para tetan, para hadirin. Pengasuh kadang bodeki ya sesenel torot. Tipeng tak pernah kini bodoh. Kadang sene kegi, kadang para tetan. Sewaktu-waktu tidak masalah, mungkin anyar. Ulo terus terang lambok ki nyaran-nyaran, anyar bodok maksudnya. Ya anyar yang bodok biasanya sepetak dalam, pakon ringi dalam 1 kali 2 kali. Mikir, wah mau ngakan ngari ke dalam ya nyaman. Ki jan gula baratitan. Ternyata enten oleh seminggu pontai panggil pon. Nih ternyata memang harus ada riyadhah di pesantren itu. Di mana-mana dulu itu seperti itu, ada riyadhah, petraka. Kalau di rumah biasanya itu di kasur, nih poduk tedung ning lantai. Ini bagian daripada untuk mengimplementasikan sabatul ilmi bimudzakarah. Mun ki emanja melarat yang musabit ilmu fi qalbihi. Ilmu untuk menetap di dalam hatinya mungkin manja baratetan bi ring tuan bi ring semua manja tak habis. Almarhum Ki Hasan Saiful Rijal ini kayak cerita saksi hidup masih ada. Menjadi dan kula ning tuti baratetan ini ke kakak abah dan kula bekto Ki Ahmad Taufik wafat eginggung ini kayak Ki Ahmad Taufik bin Ki Ahmad Nahrawi bin Ki Hasan Sepo. Nika kompo ya Ki Hasan Sepo, sapopona Ki Hasan Saiful Rijal, Ki Ahmad Taufik Hidayatullah nika kakak non Abdul Jalil, kakak non Kalim. Nika kalau dilihat dari nasab keabatan kula kak dito para tretan penakan sepopo. Ki artinya bekjauh para tretan. Ngeding mereng Ki Ahmad Taufik wafat, jonjion sepeleman. Dabuna ning tutik Keseful Islam saya dengar dia kasa beleman karena beda seset beleman nambah kan rang telepon
pon nyambi kapi pon ekoneen pon dari Lirboyo napa sini tahun 70-an menabi tak salah apolong 4 orang toron dari napanya mana bis numpak becak dek lao atau numpak dokar masuk ke waduk pak orang nikah ajalan kiasan Saifurijal Atabi pun sini mak boleh pun anu kan kiamat apik sida beli ong huan ini suruh langsung beli tak tepangki ini kan ngojak ada bukti ning tuti engko langsung yusir bi apa engko tak salaman kanan ke umi ki buru depan nih gerbang latan dok disuruh beli ya boleh lama salli ala Muhammad kula senegaan kadang pada saya rasa situ senega mondeng sepo situ batasnya 7 hari mon embah situ embah langsung nika 2 hari atau 3 hari minimal lo telok mon pas menjadi sepupu kan cek jo menjadi sepupu nih kabar salah ki menjadi ki sepupu ki dah hubung negara tak preman tak nyaman ini itu dan lain sebagainya pun para ketan kula lambak ning Mekah menjadi sete enten tak preman kula saya bengal ka sayyid menjadi masopo para ketan nih kan. Nah ini kadang wali santri yang harus mendukung ketika pacet bungkol teronya be anak ke pesantren cek ragu jangan bimbang yakinlah bahwa anak yang ada di pesantren itu akan mendapatkan 2 keuntungan bagi dirinya keuntungan bagi orang tuanya jangan dikira Allah akan tinggal diam dengan anak yang belajar dan orang yang menanggung anak yang belajar artinya ring sepo karena anak si belajar ning poduk Allah si bakal nanggung ngebaratetan kalau anak itu akan dapat jaminan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah jelas jalan-jalan surga padeng mun nak anak santri nyari ilmu. Dan ketika hadis yang lain orang nyari ilmu rezekina Allah sinangkum. Bagaimana? Reng sepo neng compon paringin gempang nyari alako kakui angirem Ini ada cerita sering saya sampaikan. Ini terbukti dia sendiri. Lambe ndi reng sepo lako nekun lako ngalak terep. Sekali ngalak terep paling larang telopolo keng sekut seekalak segeme ibu cepon barat itu dikemonduk santai anak citong ketika anaknya mondok walaupun pekerjaannya biasa ngalak terep bajaran telopolo paling larang telopolo biasa ngalak segeme telopolo je ontong pun barat itu tapi setelah elong bolong cukup ngiring bahkan bisa lebih karena pun yakin anak 2 tahun 3 tahun mondok adik ini taruh aki sekali dan itu betul pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya walaupun secara ekonomi bayarannya cuma 20-30 keng barokah kenapa? Karena niat Allah kok kakui majerin anak sebeda dengan pesan ternyata Allah mudahkan dan Allah berkahi. Yakini bahwa keberkahan itu ada Pak walaupun kanjeng Nabi sudah mempraktekkan kanjeng Nabi jelas kormah samang kok bisa edeer orang 1000 prajurit menengkan tompon jek tingudi baratita lo borongku mak tuku tu seponduk kop cokop ngalaki senakan abe polempo sukune pun baratetan gemet gini ke pun baratetan padeng pun deer tak ngakui dua jari gini kan langsung 5 jari alias nyerakem baratetan Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya apa bekto anaknya sudah di pondok mampu non ngirim nih kan non tapi bekto salah sitong beleman lepah mulai geresa cong lambe engkau ngirim bekan
kelakuan kok lancar jo. Setiap bulan mulai pas bekser, beli boleh kapunduk, ya suruh beli boleh berarti. Karena yang sepuno oning rasana barokah ngirim anak bedening pesan. Kok mata keres nih kan? Kalau sangat lebih jom berarti. Nih kan? Sabatul ilmi bil mudakar. Kalau perlu orang tua, ketika kita melihat bakat-bakat santri tadi di sini, bagaimana keberaniannya, bagaimana mentalnya, mungkin di pesantren ini ada beberapa ilmu-ilmu yang nantinya di masyarakat akan bermanfaat. Panjenengan para bapak, para ibu, jangan segan-segan ngetes anak nembian sebenarnya kak ditok tingpon beleman. Imam Enjong, jadi ngaji adin. Bentah di musola lorong ngaji. Karena santri-santri si bedening pesantren tingpon beleman, balah dendam bas. Pola tak oleh keluar nih poduk, tinggal poleman, tak poleman tak keluar, Pak Ari lemari. Pada sebung, pada bekula sini lembaga ke berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi setelah sekarang sadar, iya lembaga. Kengkul berarti, tanta hadusan bin nikman ini. Pulang dari pesantren langsung bi abagula, ya kitab. Mulang Ramadan. Memang ternyata harus ada paksa. Ya kitab, mulang Ramadan. Mau ndak mau muka kitab. Jangan paksa. Muntah ngacur tak iblis saya biaba nih. Kamu jadi yang tak bisa lakukan lembu. Ngacur. Nih ke Ramadan. Kan Pleman biasa lirboyo baratetan Syakban. Pleman Ramadan langsung buka kitab. Ya, ngacur. Belum lagi kalau sudah bedening pujon kula, bedening mare lirboyo pujon. Asli dan kula kak dito termasuk tidak memiliki bakat untuk pidato berarti. Saya tidak nekuk mic lambok ngeter demam panggung. Sareng abah kula langsung. Bekele pengajian. Ngesen hall ngesen nikah kikula tanya ke abah kenapa ngesen napa monohol ya kabala jadi tak kiring mati gua berarti asli abah kula kak dita baratetan beliau mendidik tidak secara detail tapi beri kabungkan sama lolo daya nyari TV kula minta amalan tak beri abtinya nyawa malam-malam nyari TV mak nyaman langsung minta menerima bungkol nyari TV nyari TV nyari kanon basit nyari kanon mone para teta tak gelem abah kula nika aparing malam-malam tapi mun soro nyoro telepon lek bekele pengajian dengan asli kula pernah mekilin pengajian pas itolak pernah berarti. Makanya pengajian ya kok bedung Bapak Eki depan yang tuan rumah mana bah ajunan Eki Pak bakam kiai sanggune kula nyopir berarti sobung bedung nih bu telepon lagi napa dente kalau sana abah abah tak edrem ternyata abah ternyata beginilah nasibnya para pengerti nih berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak dipaksa Pak. Artinya kita bukan mau menuntut anak yang ada di pesantren harus tahu apa, harus bagaimana, harus bisa membahagiakan kita sebagai orang tua. Bukan seperti itu. Tapi beda oleh anak daripada pondok cakang ungku apa enggak. Maka ring tuan sekotu berinisiatif untuk memberikan pengujian. Walaupun ring tuan apa cet bukan dari keluarga pendidikan, tak masalah. Ayo ngaji, ayo ngano. Pakunan ban moduk bikoi pemoduk meki pakun kelakona. Kikirin sekali. Karena orang sepuh punya hak untuk memberikan tarbiyah. Karena itu bagian daripada kewajiban daripada orang tua. Reng sepuh benekun di kewajiban memoduk. Tapi juga ngetes. Ayo, apa online ban moduk?
Tulis. Kulis paling ngeter pernah pengalaman paling ngetek yang gulu baratetan. Khol, mun tak salah acara khol non kalim otabe Maulid Akbar baratetan. Sing ngesen almarhum Abuya Saiful Islam. Alek. Sonya bunyan orang karo ongguan akhili non kebobo nih karo nojeng nih baratetan. Tapi sekarang saya merasakan kalau seandainya saya tidak dipaksa seperti itu, paling kan semakin kula ngeter nuku mik. Karena itu bener dah buna non nase kelak mun kon iya ada nih apa sanggap mangkan kula di teori dalam pidato. Ban montro tak grogi ya, tak usah ngabesin muan orang. Abesin jatah semuan bae. Abesin songkok nih ya. Kula tremain ngabesin enggak neken tremain ngabesin selera panjenengan. Punten cek ngabesin songkok nih. Karena mau ngabisin selera na orang agela sekonek nama boleh paham menjelak sini ke barat itu. Elang pikiran. Elang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tabatul ilmi bil mudzakarah. Ini kedua buna Abu Ya'sid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bagaimana nih kebacat harus ada sistem di pesantren enggak gitu yang didukung oleh para wali santri. Di zaman ini nih keki bedenon masih ada alhamdulillah santri selama mondok ndak pernah melanggar, rajin sekolah, nilainya tinggi sampai semakin mak tuku tuninge compo, mak tuku tuninge poduk, neng compon tak neku HP sekali, bede ternyata. Dan saya pernah kasih tong pesantren, saya pernah, ini luar biasa. Saya datang ke pesantren tersebut, diundang untuk menjadi salah satu juri para atlet. Waktu itu tentang visual dan digital. HP ini kan gula, bakto gula deti juri, teronar sisi jan gula para atlet. Minta dah, nyon minta tolong foto aki dan gula. Abah ini kan di tugas tukang nekuk syutingan bi kamera. Culu aki HP bi gula ni kan. Minta dah. Minta tolong minta dah foto aki. Seforan Ustaz. Apa? Sarang pengasuh tak oleh neku HP. Bah, enten tak apa ten. Punten sarang pengasuh tak oleh neku HP. Tore. Bede semakin ngak kene gigi santri gini. Be jan kula. Neku HP engki tak oleh. Sarang pengasuh neku HP tamoy tak oleh. Marah. Tak ada yang semakin mun santai jeneng ku HP bocor yang ngeremet HP ning lemarin barat itu. Subhanallah. Tapi dia megang digital, kamera megang, syutingan megang, mic megang karena diliput loh. Tapi megang HP-nya tamu takok non. Kula kun padahal minta tolong foto aki. Masya Allah. Neke si ekoca sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah. Kalau ingin barokah ilmunya, pengabdian. Insya Allah pengabdian nikah yang akan mengalirkan dan menderaskan barokah. Sebanyak-banyaknya ilmu bisa didapat. Ambian nyari ilmu ke amma semakin bisa. Neng handphone bisa, neng TV bisa, neng YouTube teka tak antara ke Gus Baha ngaci neng YouTube nih pun banyak sehari keterangan Gus Baha nih kan non. Yang kini apa betul? Tapi kalau barokah tidak didapat kecuali dengan pengabdian. Montro berkembang ilmu kak dito ngabdi. Wa barakatuhu bil khidmah. Dan khidmah itu bukan hanya disempitkan untuk mengabdi kepada guru saja. Orang kadang mau bertamoy sandal kiain melolo seibelik tahan sandal tamoy tak ibelik nih ke barat itu. Lah ini yang terlalu sentimen, maksudnya terlalu ngawung tak sandal kiai tak ibelik. Namanya pengabdian itu, ngabdi itu semua yang berkaitan di pesantren ini diabdikan. Napa? Nyapo, ngelap kaca, nyapoh teras. Undang-undang itu kan menabi
angin kan turun disapu. Ini merupakan pengabdian, bukan hanya mengabdi kepada gurunya saja, tapi kepada pesantren ini. Pesantren ini kalau melihat dari imtihannya saja sudah 86 tahun, bayangkan berapa keberkahan yang sudah ada di pesantren ini. 86 tahun, sangat jauh dengan umur kita. Berapa munajat yang dilakukan oleh kiai-kiai di pesantren ini yang akan mengalirkan keberkahan bagi santri yang hatinya punya niat, keinginan kuat mengabdi di pesantren ini. Maka barokahnya itu dengan pengabdian. Percuma pintar alim tapi tak ngabdi ke guru, korang bener alim keng korang ngabdina. Karena pengabdian ini mengajarkan kita untuk menghormati guru, memuliakan tamu, memuliakan orang tua. Kita akan belajar dari situ. Menjauhkan sifat hasud, menjauhkan sifat ananiyah, menjauhkan sifat takabur. Itu dari pengabdian. Jujur non, betul kaulah mondok ing salah satu pesantren. Pertama kali yang saya dapat bukan pelajaran. Bukan pelajaran kitab, bukan pelajaran Al-Quran, tapi apa? Pelajaran ngorain jeding di WC. Ongguan. Ashabu al-hammam. Ashabul hammam. Ahsan Malik. Hammam yang pertama, hammam kedua, hammam ketiga. WC jeding. Kini untuk ashabul judud. Bagi santri-santri baru tugasnya itu mereseken WC bi jeding. Mon santri semangkin bangak genika ngocak pak pangasen jeding kok pak ngocak ring sepon apa malik ke kiai gua sambil mulai bilang tang anak pemondok ini dina pangapa tiba buwe kok kadang parate. Aduh, itu namanya orang tua yang tidak mau belajar dengan pengabdian dan barokah. Asli 1 tahun saya non pada neng jedeng gini kan mata aku ke pangkat jan gula barat neng jedeng melol WC jedeng setiap kemis. Jadi setiap kemis itu ada pengumuman tantiful am kullu wahid ala mas'ulihi. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Fulan fil nafidah, fulan fil firash, fulan fil hammam, fulan fil masjid, fulan fil albait, fil ghurfah jadid, ghurfah hada. Bodoh kepi jadwalnya. Tapo pula setahun badal fil hammam wal mirhat. Napa jedeng bi WC. Allah la remar. Ini akan mengajarkan kita untuk tawadhu. Mau pikir bener. Jarang-jarang orang tuh mau membersihkan yang kotor para teta. Tinggal pikir hari ternyata. Artinya ini membuat orang tuh dia engkau engkau bisa apa? Enten pas. Ya, siapa yang daripada ngasain jeding. Deti yang diharap bagi saya ini waktu itu para tetan. Bila bedena karena anyar jan gula para tetan. Karena posisi saya akan tergantikan ketika ada anak yang baru. Bedena karena si anyar wes main. Masya Allah seneng peraken kemarin ben. Kente entang posisi kemarin ben jan gula. Nah itu terjadi, ternyata bersih anyar ada sahabat kula ongke pun bagian kaca pun baratetan, bagian ngelap kaca. Jadi tak manglo dengan adanya itu kaca-kaca ini bersih luar biasa karena punya naubah sendiri. Kaca kak itu, setiap kaca. Jadi apa yang berkaca dia punya tanggung jawab di situ. Itu namanya pengabdian. Benekun ngabdi ke kiai namanya tapi mengabdi kepada pesantrennya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa naf'uhu biridha syekh. Manfaatnya ilmu yang didapat orang di pesantren itu tergantung dari ridhonya seorang guru. Semakin yang banyak orang wali santri kun motoro anan yang boduk tapi peleman tak ipamitaki pada itu. Berangkat ya teraki mulai tibi berarti. Ini yang sekarang tidak dipahami sarang wali santri. Terus terang dan pula mondok empak kenengan non.
nulung Quran saya mondok abah aku langsung ngaturaki beb abdine matoro anak kula kak ditoh menabi meler toko lagi Play mana pamit aki juga kalir boyo dan kula pamit aki apa nyaman ya toraki kaki Idris Gus niki anak kula Gus kula masa bah ngojak ama turu kula kula maturu kula titip anak kula teng mriki kersane belajar capo ngak gela kula maturu tingkon pleman sekali to pamit aki juga waktu ke Mekah juga begitu soratan karena tak sempat ke Mekah soratan ya Sayyidi ufawidu waladi ilaikum pasrah pleman pamit betul kula pleman abah kula nelpon jazakumullah khair ya Sayyid Ahmad terus saya kelangkong sudah mau mengajari anak saya mengajarkan anak saya memberikan fasilitas dan semua pamit niki barateta wa naf'uhu birtu kalau kita ingin punya anak yang bermanfaat orang tua harus mengerti dan santrinya juga begitu selama hidup dan selama belajar di pesantren pasti ada yang berbuat salah ada yang melanggar peraturan pesantren maka wajib bagi santri itu ketika mau pulang pinta ridhonya guru takok beda unek-unek dari guru kak dito tak ridho atas kelakuan santri sebening pesantren yang itu akan menyebabkan terhalangnya baro Allahumma sholli ala Muhammad besinang anak santri pun banyak saya menot gini kebon barat itu ini juga harus mendapat dukungan wali santri artinya pantangan bagi wali santri saungkuna kangkui ngajarin anak supaya bertentangan dengan aturan pesantren ini tak oleh para tetan male anak kali toku ongku bisa deti anak sesoleh soleha manfaat ilmu nah ben omora kirana sekak ditok para tetan nek pon pus telam pus baik kalau senap nek kula ki ngalle bolan ki punut marin ki buru pon ngalle ki buru dari apa-apa bandil ngalle mangken ki ngalle boleh keng katas kasorun para tetan senekah saya bisa kula aturaki muka-muka telok kadito sangoh dari guru beten kula sabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu birridha syekh dari debu Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki supaya bisa diterjemahkan dengan baik bagi kita pelaku-pelaku mazil tu toliban selama ini kita tetap akan menjadi santri selama-lamanya. Semoga manfaat hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahumul du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir hadal ma'had binurit taufiq. Allahumma nawwir hadal ma'had binuril hidayah. Allahumma nawwir hadal ma'had binuris sunnah. Allahumma nawwir hadal ma'had binuril istiqamah. Allahumma ya Allah nawwir hadal ma'had binuril wilayah. Allahumma nawwir hadal ma'had binuril hidayah wal inayah wat taufiq war riayah wa nawwir hadal ma'had binurika wa binuri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir hadal ma'had binurit taufiq. Allahumma ij'al hadal ma'had ma'hadan mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali to pamatur kurang lebihnya nyoon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.